Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada renungan malam kita di Resort GKI Sampit, edisi hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga damai sejahtera selalu melingkupi kita selaku orang yang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Nes yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sesuai dengan nas perenungan kita pada malam hari ini, di sini saya akan mengambil tema memaknai peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, manusia adalah makhluk spiritual dan makhluk rohani. Mengapa dikatakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari? Karena Allah telah mencurahkan roh dalam diri manusia itu sendiri. Demikian manusia diciptakannya segambar dan serupa dengan dirinya. Karya Roh Kudus hadir senantiasa lewat pengalaman-pengalaman nyata orang percaya, karena ia diutus oleh Bapa untuk menyertainya dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian dapat kita lihat juga dalam teks perenungan kita pada malam hari ini, di mana Saul diurapi Tuhan melalui Samuel untuk menjadi raja atas orang Israel. Pengurapan Tuhan kepada dirinya adalah disertai hadirnya roh Tuhan. Pengurapan Tuhan adalah hak Allah kepada umat yang dikasihinya, bukan atas kemauan diri dari manusia itu sendiri. Orang yang diurapi oleh Tuhan akan mengalami perubahan dari diri seseorang tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari, bila kita melihat sekilas balik tentang siapakah Saul sehingga dipilih Tuhan sebagai seorang raja atas orang Israel, dia adalah dari suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Ayahnya bernama Kis, suku yang dianggap paling hina. Dia tidak menyangka hal ini bisa terjadi pada dirinya. Sekalipun memang Saul sebagai anak orang kaya dan memiliki paras yang elok pada saat itu, Bapak Ibu, dia pelari cepat dan orang yang sangat kuat. Belum lagi, Bapak Ibu, Saul memiliki karakter yang baik sebelum menjadi raja, yakni Saul orang yang rendah hati. Ia menghormati orang yang lebih tua, setia kawan, dan sopan santun. Dan keberadaannya ini maka diperlengkapi Allah dirinya sebagai raja melalui pengurapan Allah pada dirinya. Tanda-tanda orang yang disertai oleh Roh Kudus adalah diberi kuasa ilahi dan penyertaan Tuhan, sebagaimana yang terjadi dalam diri Raja Saul. Tanda-tanda itu menunjukkan dia raja yang telah diurapi dan tentunya berbeda dari sebelumnya, Bapak Ibu. Dia berubah menjadi manusia lain, yakni manusia yang telah dipenuhi roh Tuhan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Heran melihat pekerjaan Roh Kudus memang harus berbeda. Orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan
orang yang belum dikuasai oleh Roh Kudus, yang membuat orang terheran-heran atau membuat kita heran melihat diri seseorang yang telah ikut ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dari sebelumnya. Heran karena ada yang berbeda dari Raja Saul, yakni termasuk golongan nabi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi, melalui nas perenungan kita pada malam hari ini, kita tahu Raja Saul adalah orang yang tinggal di suku terkecil di Israel pada saat itu. Mungkin mereka dianggap suku yang paling hina. Tetapi kenapa Tuhan memilih Raja Saul untuk menjadi raja atas orang Israel? Dan bagaimana orang yang telah menerima Roh Kudus akan seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Orang yang telah menerima Roh Kudus akan terlihat perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Tidak lagi menjadi dirinya, tetapi Roh Tuhanlah yang sepenuhnya menguasai hidupnya. Dan mereka akan membuang segala kebiasaan buruk dari diri mereka sendiri dan menjauhkan perbuatan daging. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hidup dalam panggilan bergereja. Orang yang telah menerima Roh Kudus bersedia menjalankan misi Tuhan yang maha mulia tanpa terkecuali dan menunda pekerjaan Tuhan karena alasan mungkin masih muda atau sudah lanjut usia. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, lakukanlah sebagaimana yang telah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mau itu kita muda ataupun kita yang sudah tua, hendaklah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seperti halnya Raja Saul, dia adalah orang yang sebelum menjadi raja, orang yang hidup dari suku yang mungkin dianggap paling hina pada saat itu. Tetapi Tuhan memakai dirinya, Tuhan mengurapi dirinya untuk menjadi seorang raja atas orang Israel pada saat itu. Tuhan tidak memilih-milih kita, baik kita tua, baik kita muda, baik kita yang mungkin sudah profesional ataupun tidak dalam pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memilih kita, hendaklah kita tidak menolak atau tidak menunda-nunda. Hendaklah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan ini untuk memberitakan segala apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diberikan segala berkat penyertaan Tuhan. Kami dapat beroleh kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melanjutkan setiap kehidupan kami tiap-tiap hari dan dapat melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami tiap-tiap hari ya Tuhan.
Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami dengarkan ini Tuhan, tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kiranya firman yang dapat kami dengarkan bersama-sama ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, baik kami yang muda, tua, ataupun kami yang mungkin belum profesional dalam menjalankan misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan dapat memakai kami di tiap-tiap pribadi kami, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan dan renungan malam kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di renungan malam Resort GKI Sampit. Shalom.